Halo semuanya, kembali lagi bersama saya. Selamat datang di channelnya Mekanik KW. Seperti biasa kita view tag lagi karena pencahayaannya kurang bagus juga kalau nge-record depan. Jadi yang kali ini bakalan kita bahas adalah tentang penipuan skema Ponzi di jual beli mobil second. Kalau ini saya bilang korbannya bukan hanya satu, udah banyak. Korbannya sudah sangat-sangat banyak, dan korbannya itu bukan dari pembeli aja, penjual pun bisa kena dari skema Ponzi seperti ini. Jadi mungkin sudah banyak teman-teman ngelihat pembahasan tentang penipuan dalam jual beli mobil ini dalam skema segitiga gitu ya. Jadi di sana ada pemilik mobil, ada pembeli, dan satu orang ini yang jadi masalah, si penipu ini. Nah, biasanya target dia ini adalah orang-orang yang awam. Dia bisa tahu mana orang yang jual mobil itu showroom atau penjual satu-satu, atau memang penjual rumahan yang dia memang mungkin butuh dana, makanya dia jual mobil untuk tambahan modal atau lain sebagainya. Dia tahu orang-orang yang seperti ini, dia tahu. Pokoknya rata-rata makanya korban dari dia itu adalah penjual-penjual rumahan. Jadi showroom jarang kena kayak gini, karena mereka kalau showroom udah pengalamannya pasti udah tinggi kan. Jadi jarang sekali kena skema seperti ini. Tapi yang lebih sering adalah penjual-penjual rumahan. Jadi skemanya adalah, ini saya ceritain aja, tadi pagi baru terjadi lagi di Pekanbaru. Jadi si pemilik mobil ini dihubungi sama si calo ini. Nah, kita anggap aja oknum calo ini ya, si penipu ini. Jadi dia dihubungi sama si penipu ini. Dia bilang bahwasanya di perusahaan dia itu sangat membutuhkan mobil yang sedang dia jual. Nah, itu masalahnya. Sangat membutuhkan mobil yang dia jual sekarang, karena perusahaan dia butuh 4 unit yang sama. Kita sebut aja unitnya expander. Jadi karena si penjual ini yang punya mobil ini, dia itu kan share di marketplace atau OLX gitu, iklan mobil dia itu. Jadi begitu dia iklan di sana, jadi iklannya itu dicomot sama si penipu ini. Kemudian diiklankan ulang dengan dia, tapi dengan harga yang jauh berbeda dari harga si pemilik mobil ini. Karena si pemilik mobil ini menjual mobilnya itu dengan harga 240 juta. Nah, sedangkan si penipu ini mengiklankan ulang mobil yang dijual si pemilik mobil ini dengan harga di bawah 200 juta. Jadi kalau sama-sama teman-teman tahu, kalau dibuka marketplace kan biasanya kita kelihatan tuh harga pasaran mobil itu berapa. Nah, harga pasaran mobil itu yang idealnya dijual ada 240 juta, 230 sampai 240 juta. Tapi si penipu ini dia mengiklankan dengan harga di bawah 200 juta. Otomatis ini menarik peminat banyak orang gitu kan. Wah, murah nih, dapat expander murah gitu kan. Nah, tergaitlah satu orang dari calon korbannya itu. Dia menghubungi bahwasanya besok pagi dia bakalan inspeksi atau cek unit gitu kan. Nah, karena si korban yang calon pembelinya ini menghubungi si penipu ini dengan alasan si penipu ini mobil itu punya dia, tapi lagi dititipin sama abangnya. Nah, bahasanya pasti kayak gitu, dititipin sama abangnya, titipin sama adiknya, pokoknya segitulah bahasanya. Nah, setelah itu dihubungi, oke, nanti abang di sana, abang berurusan masalah mobilnya aja. Kalau abang sudah cocok, abang transfer ke saya atau ke penipu ini. Nah, gitu biasanya konsepnya gitu. Pasti kita disuruh transfer ke rekening si penipu ini dengan alasan dia yang punya mobil, sedangkan yang membawa mobil itu, yang pemilik mobil ini tadi sudah di setel juga sama si penipu bahwasanya, bang, nanti besok pagi ada yang ngecek mobilnya, dia hanya ngecek aja bang, nanti masalah harga duduknya sama saya, gitu bahasanya pasti. Jadi teman-teman harus mencurigai kalau sudah ada skenario seperti ini, karena kita gimana ya, rata-rata orang yang saya tanya gitu, bang kok bisa kejebak kayak gini ya, mereka bilang mereka seperti terhipnotis gitu. Jadi kayaknya mereka nurut aja gitu. Yang jual mobil berpikir bagaimana cara mobilnya biar terjual,
yang pembeli berpikir bagaimana caranya dia dapat mobil ini murah. Nah, jadi di situ jebakannya mungkin kan. Nah, alhamdulillahnya tadi pagi si pemilik mobil ini menghubungi saya. Dia nelpon, "Bang, ini ada orang, saya mau konsultasi. Ini ada orang dari PT ini katanya." "Wah, itu PT besar," saya bilang kan. "Iya betul. Tapi perusahaan dia butuh mobil, Bang," katanya. Jadi dia nyari mobil, dia menawar mobil saya. "Abang buka berapa?" 240. Terus dia bilang apa? Dia nggak ada nawar, Bang, sama sekali. Oh, saya curiga di sana kan. Hati-hati bilang kan. Nanti ini takutnya skema Ponzi, saya bilang. Penipuan seperti ini udah banyak. Jadi nanti yang datang ke sana dia bilang itu orang tukang cek mobil. "Iya bener, Bang," kata dia. "Bener, Bang. Kok sama persis?" Nah, itu hati-hati, saya bilang. Jadi obrolin aja langsung sama yang ngecek. "Bang, ini sebetulnya mobil untuk siapa?" Tanyain aja gitu. Karena takutnya kita berdua ini kena tipu. Udah langsung bahasakan seperti itu aja. Saya sampaikan di sana kan, di dalam telepon itu. Akhirnya dia nurut. Terus dia membahasakan sama si yang ngecek itu. "Enggak, Bang, mobil ini untuk saya." "Loh, tapi katanya untuk PT ini." "Enggak, Bang, ini untuk saya. Ini saya ngubungi Abang Yogi," katanya. Nama yang disamarkan mungkin kan di sana kan. Jadi dibikin dia Abang Yogi gitu kan. "Nah, bukan, Bang." Nah, di sana jadi perselisihan data gitu kan. Jadi makin canggung lagi nih suasana berdua itu. Jadi dari segi telepon tadi saya mengarahkan gini, saya tanya sama yang ngecek, "Abang dapat harga mobil berapa?" Udah, itu aja intinya. "Saya dapat harga mobil 190 juta, masih bisa kurang, Bang." Nggak mungkin, saya bilang gitu di dalam telepon. Karena yang jual ini lapor ke saya harga mobilnya 240 juta. "Abang berurusan sama siapa?" "Sama Bang Yogi," katanya. "Loh, jadi nanti gimana bahasanya?" Saya bilang gitu kan. "Saya di sini datang untuk ngecek aja. Abang ini dibilang adik dia. Jadi mobil ini punya si Yogi ini. Jadi yang pemilik mobil ini malah dikambing hitamkan sebagai adik si penipu ini. Jadi makanya urusan di sana itu hanya sekedar cek mengecek. Kalau sudah duduk harga, jadi si korban ini disuruh transfer ke rekening si penipu." Nah, di sini yang sering terjadi. Makanya untuk teman-teman yang lain, jangan mudah terpengaruh dengan harga mobil yang sangat murah. Dah, itu intinya. Jumpa mobil murah bukan malah seneng, jangan malah seneng. Jadi justru harus curiga, harus sangat-sangat curiga. Jangan harus, "Wah, ini murah nih, kebetulan dapat murah." Nah, dah berusaha di sana untuk menghubungi WhatsApp, telepon lain sebagainya. Terus gegabah buru-buru. Wah, gimana biar dapat mobil bagus, mobil murah gitu kan. Nah, di sini kebanyakan dari teman-teman yang selama ini terkena penipuan skema Ponzi itu ya seperti ini. Mereka akibat terlalu teledor melihat harga mobil yang sangat murah, bukannya curiga malah senang. Jadi untuk cara menghindarinya ya, yang pertama itu jangan mudah tergoda dengan harga mobil yang sangat-sangat murah. Udah jelas, mobil bagus itu nggak ada yang murah. Nah, itu intinya. Bagus untuk mobil second, ya dalam keadaan second, yang kualitasnya bagus itu nggak ada yang murah. Dan sebaliknya juga, mobil yang kualitasnya jelek, otomatis harganya pasti murah. Jadi teman-teman harus berpikir sampai ke sana, jangan mudah tergoda dengan harga mobil-mobil yang murah untuk menghindari penipuan skema-skema Ponzi seperti ini. Oke ya, terima kasih yang sudah saksikan video ini. Jangan lupa di like, subscribe, dan share video ini agar channel ini lebih berkembang dan memberikan banyak manfaat untuk kita semua. Terima kasih.